Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Balik lagi sama aku Hima. Kali ini aku gak bakalan bawain segmen I Hear You karena aku mau pure ngomong aja. Aku suka mengomentari berbagai isu-isu yang ada di media sosial. Sebagai orang yang chronically online, aku ngeliat banyak banget hal yang terjadi di media sosial sampai bingung ya kayaknya mau direspon yang mana aja. Lagi ramai banget di media sosial tuh ngebahas tentang personal branding agama, tapi sebenarnya kehidupan nyatanya tuh mereka nggak demikian. Ternyata aslinya pacaran dan banyak ngedeketin cewek. Ya, semacam hal tersebut. Jujur sebenarnya kalau misalkan aku ngeliat berita-berita kayak gitu, aku nggak terlalu kaget ya. Karena di media sosial kita itu udah lumayan cukup sering gitu. Ada yang ke-spill gitu. Oh, dia anak kiai, anak ustadz atau apapun, ternyata dia di kehidupan nyatanya itu seperti ini, padahal brandingnya seperti ini gitu. Udah sering banget, dan sebenarnya seringnya itu dalam konteks melihat di media sosial, juga mendengar dari cerita-cerita teman-teman dari seleb gitu. Karena aku juga ada beberapa kenalan yang kena spill ya, ternyata sebenarnya dia tuh orangnya kayak gini loh, ternyata sebenarnya dia tuh kayak gini. Walaupun kita tidak bisa mempercayai 100%, tapi isu-isu seperti itu sudah sering aku dengar, dan sudah bukan hal yang mengagetkan lagi ya dalam dunia konten kreator ataupun seleb-seleban. Tapi sebenarnya apa yang pengen aku sampaikan di sini adalah pesan kepada kalian semua sebagai followers, subscriber, netizen, jangan gampang tertarik dengan orang yang memiliki branding paham agama di media sosial. Sebenarnya aku bingung sih mau bahas dari sisi mananya dulu gitu, karena sebenarnya seharusnya kita tahu bahwa manusia itu memiliki berbagai sisi. Ada orang yang bahkan ketika di luar aja sama di rumah itu beda. Gak usah sosial media deh, gak semua orang eksis di media sosial. Tapi banyak orang ketika bertingkah laku di rumah sama di luar itu beda 180 derajat. Apalagi media sosial, dimana sedikit banyak apa yang kita tampilkan di media sosial tuh kan juga bentuk dari personal branding kita. Kita ingin dilihat apa sih sama orang. To be honest, sebagai seorang muslim ya, kita tidak boleh menampilkan hal-hal yang jelek. Apalagi dosa-dosa kita diperlihatkan di media sosial secara terang-terangan. Memang sudah sewajarnya ketika kita sebagai seorang muslim itu menampilkan hal-hal yang baik di media sosial. Cuman memang orang atau manusia itu kan punya ekspektasi masing-masing. Apalagi dengan mereka yang memiliki branding atau pemahaman agama yang baik dari keluarga-keluarga yang baik, mungkin dari keluarga kiai atau sebagai mahasiswa di luar negeri ya memang yang belajar agama Islam gitu. Tentu ketika dia masuk terjun di media sosial, dia menunjukkan hal itu, orang pasti akan beranggapan, wah ternyata dia lebih paham nih, wah ternyata dia paham, wah dia orangnya alim nih kayaknya, soalnya dia kuliah di sini, oh dia orangnya kayak beginilah. Karena dia apa? Karena dia anak kiai. Sangat-sangat dengan wajar dan normal orang akan menganggap seperti itu. Sebenarnya, meskipun mereka memang betul memperlihatkan hal tersebut di media sosial, di titelnya mahasiswa salah satu universitas Islam dari pondok mana segala macam. Nah, itu kan sebenarnya mereka memang ingin membranding diri mereka seperti itu. Tapi di luar hal tersebut sebenarnya netizen atau followers juga yang turut serta membangun branding dari seleb tersebut. Karena apa? Karena mereka tidak mungkin seterkenal itu tanpa bantuan dari followers. Mereka tidak mungkin memiliki personal branding sekuat itu kalau misalkan mereka tidak semacam diterima atau didukung oleh followersnya. Kayak contohnya kayak gini deh, orang yang baru sekali datang ke kajian tapi ya dipublish gitu, terus datang ke kajian terus sama temennya. Nah temennya ini mungkin dia konten kreator Islam gitu, atau dia memang memiliki personal branding agama juga, paham agama juga, atau mungkin baru sekali bikin konten ada imam live atau pakai lagu-lagu Islami, udah dicap paham agama. Sebenarnya yang menilainya seperti itu ya kita gitu. Sebenarnya mereka tidak terlalu menunjukkan hal tersebut, tapi karena kita melihat ternyata ada satu kualifikasi di mana mereka ini kayaknya cocok deh dilabelin sebagai orang yang paham agama. Karena apa? Oh karena mereka ning, oh karena mereka gus, atau oh karena mereka datang ke kajian ini, oh karena mereka temenan sama ini. Yang menyimpulkan itu sebenarnya kita yang membacanya, netizen yang membaca hal tersebut. Tapi pada dasarnya ya sebagai manusia, fitrahnya manusia, kita tahu bahwa kita tuh punya salah. Kita aja deh, gak usah ngeliat ke orang lain dulu. Sebagai seorang manusia, kitanya aja tuh sadar betul bahwa kita ini adalah manusia yang bobrok, manusia yang punya banyak aib, manusia yang punya banyak dosa. Tapi bedanya adalah kita tidak membagikan dosa kita di media sosial. Pertama itu, kita tahu bahwa hal-hal yang menjadi dosa-dosa kita itu ditutup oleh Allah. Aib kita ditutup oleh Allah, disembunyikan oleh Allah. Dan sebenarnya itu juga yang dilakukan oleh mereka di media sosial. Mereka menunjukkan hal-hal yang positif, branding-branding yang terlihat seperti sangat menjual. Mereka menjual branding tersebut karena mereka merasa bahwa ya mereka akan
tanda kutip laku gitu dengan branding tersebut, dengan menyembunyikan hal-hal yang menurut mereka itu akan merusak branding mereka. Jadi kalau misalkan kita sendiri punya kepercayaan seperti itu ya, kita sendiri mempercayai bahwa tidak ada manusia yang sempurna dan tidak ada manusia yang pure tanpa dosa, maka jangan mudah mempercayai orang yang ada di media sosial yang mereka juga sedikit banyak melakukan hal-hal yang kita lakukan gitu. Tapi apakah sebenarnya itu salahnya netizen? Karena mereka sendiri yang memulai hal tersebut. Yang ingin membentuk branding seperti itu tuh sebenarnya mereka sendiri. Wah, tes dulu nih. Tes target pasar gitu. Kira-kira kalau aku bikin konten tentang yali-yali atau aku bikin konten nyerempet-nyerempet agama atau cinta-cintaan halal segala macam, bucin-bucin halal segala macam, kira-kira gimana ya responnya? Oh, ternyata banyak yang suka. Oh, ternyata banyak yang suka konten-konten yang menunjukkan bahwa kita itu adalah seseorang yang paham agama. Ketika melihat target pasar, oke, ketika melihat bahwa oh ternyata banyak yang minat, ya mereka berusaha untuk mempertahankan personal branding tersebut. Jadi kalau aku bisa berkesimpulan, mereka yang memulai tapi netizen yang memperparah. Kalau misalkan dilihat dari sudut pandang seleb-seleb ini, jika dilihat dari sisi positifnya, dari seleb, ketika mereka sudah memiliki branding tersebut, mereka mendapatkan kepercayaan dari publik atau mereka mendapatkan banyak followers yang berharap mereka ini mempertahankan branding agama ini, seharusnya itu menjadi semangat gak sih buat mereka para seleb ini untuk, oh aku tuh dikasih kepercayaan sama followers aku gitu, oh mereka tuh menganggap aku paham agama, berarti sebisa mungkin aku menerapkan hal tersebut di dunia nyata. Oh berarti aku harus belajar lagi nih, aku harus melakukan hal yang terbaik nih karena aku punya banyak followers, berarti apa yang aku lakukan harusnya sejalan dengan apa yang aku bagikan di media sosial. Harusnya, kalau misalkan melihat dari sisi positif, dari sudut pandang seleb, harusnya seperti itu. Dan memang seharusnya seperti itu, kan cuman pengen enaknya aja. Oh banyak followers, aku bikin konten tentang branding agama kayak gini, aku dapat endorse, aku dapat highlight, orang kenal aku. Jadi pada akhirnya mereka hanya suka pada popularitasnya saja, hanya suka pada apa yang dihasilkan dari hal tersebut, yang dihasilkan untuk mereka, kepentingan mereka sendiri, sama sekali tidak memikirkan kepentingan orang banyak, kepentingan followersnya, dimana seharusnya mereka paham bahwa followers, subscriber itu merupakan titipan yang Allah kasih, itu merupakan anugerah sekaligus sebenarnya ujian untuk para konten kreator atau seleb-seleb di luar sana. Aku juga pernah ada di titik dimana, gimana ya kalau misalkan nanti suatu saat aku ada di posisi dimana itu sangat berbanding terbalik dengan apa yang aku bagikan di media sosial. Apalagi aku penulis buku, aku udah nulis buku kayak gitu. Gimana ya kalau misalkan ada turning point dimana aku tuh jadi beda banget sama personal branding aku sekarang. Ya walaupun tentunya aku sangat tidak berharap seperti itu. Lalu aku berpikir bahwa adanya followers, adanya subscriber, adanya banyak orang yang melihat aku, mengenal aku jadikan sebagai, oh banyak orang yang mengikuti aku, banyak orang yang menjadikan aku sebagai katakanlah influencer atau panutan. Artinya ada beban yang harus aku terima di pundak ini, beban dimana ini berat banget loh, bilang panutan, dibilang influencer, dengan segala macam personal branding itu sangat berat sebenarnya. Kalau misalkan kita berbicara mengenai tanggung jawab, tapi kalau misalkan cuma berbicara mengenai popularitas, ya jadinya seperti itu. Mereka ngonten ya karena dituntut oleh followers agar terlihat seperti itu, meskipun tidak sejalan dengan apa yang dia lakukan di kehidupan nyata. Dan tentunya para seleb ini harus sadar bahwa bagaimanapun tingkah laku mereka, kamu ngerasa banyak orang yang gak bakalan notice, tapi ya seharusnya tuh mereka harus sadar gitu. Kita ya, para konten kreator, seleb, itu harus sadar bahwa tingkah laku kita akan dilihat oleh netizen, akan ditiru, sedikit banyaknya akan dilihat dan akan ditiru. Kita share konten-konten setiap hari kita, itu yang akan berpotensi menjadi trendsetter. Maka sebenarnya wajar kalau misalkan netizen atau followers tuh kecewa jika kita tidak sesuai dengan apa yang kita citrakan di media sosial. Mereka ingin melihat apa yang biasanya kita suguhkan di media sosial, bukan kehidupan kita yang berbanding terbalik dengan apa yang kita sampaikan di media sosial. Dan terakhir, pesan untuk netizen atau followers, kunci kita tidak kecewa itu kan sebenarnya kita tidak boleh berharap gitu. Dan memang aku sudah sering sampaikan bahwa jangan menaruh harapan 100% kepada orang yang hanya kalian kenal di media sosial tanpa kalian kenal secara real life. Sakit hatinya kita, itu kita sendiri yang menciptakannya. Maka sebenarnya kurangi hal-hal yang membuat kita tuh sakit hati. Contohnya adalah berbagai ekspektasi yang kita sematkan kepada konten kreator dan juga
pegiat media sosial atau selebgram. Dan aku tekankan sekali lagi, jangan mudah jatuh hati kepada orang yang kalian tidak tahu sama sekali kehidupan nyatanya seperti apa. Apalagi banyak yang ngonten dengan branding agama, ujung-ujungnya cuma tebar pesona. Jujur aku sendiri sudah cukup bisa menyaring gitu, mana yang memang banyak tebar pesonanya daripada mengedukasi, daripada orang yang memang betul-betul getol untuk mengedukasi. Proporsinya itu beda banget. Orang yang emang cuma tebar pesona sama orang yang benar-benar memberikan edukasi itu beda. Jujur aku sudah mulai memisahkan orang-orang yang aku lihat sebagai seleb, orang-orang yang aku lihat sebagai content creator, dan orang-orang yang aku lihat sebagai influencer atau orang yang bisa aku ambil ilmunya dari situ. Aku sudah bisa memisahkan itu, dan ini adalah PR untuk kita sebagai netizen atau followers juga, harus memisahkan hal tersebut, harus bisa melihat mana yang kira-kira bisa diikuti dan tidak. Dan sebenarnya ini juga jadi notes bahwa kelihatannya ya, public figure atau pegiat media sosial tuh kayaknya easy money gitu. Tapi sebenarnya yang bisa kita lihat adalah ada harga yang harus dibayar dari mereka yang dengan mudah mendapatkan uang gitu. Karena apa? Karena mereka harus membagikan kehidupan mereka secara real life di media sosial yang sedikit banyak itu menguntungkan dan juga merugikan secara bersamaan. Kayak seharusnya kamu tuh nge-keep hal-hal privat, tapi karena kamu ikut tren, karena segala macam, ya jadi orang jadi tahu gitu. Makanya ini juga PR untuk aku, untuk bisa memisahkan mana konten yang aku bagikan untuk mengedukasi, mana konten yang aku bagikan tuh sebagai aku pribadi sebagai seorang Hima. Jadi emang ada harga yang harus dibayar kalau misalkan kita terlalu oversharing. Dan itu juga pembelajaran yang ya luar biasa buat aku. Bisa jadi notes juga buat aku. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua. See you in the next video.